Ini Pelet, kau kejam. Kenapa kau siksa aku seperti ini? Kenapa tubuhku kau gantung? Lepaskan aku! Lepaskan! Atau aku akan memerintahkan ular-ular pengikutku untuk menyantap tubuhmu. Perintahkanlah! Ayo, cepat perintahkan ular-ular yang melilit tubuhku ini. Tangkaplah tubuhku, ular-ular jahanam. Hei, kenapa kalian hanya melilit tubuhku ini? Kenapa kalian tidak sudah sepatnya menyantap tubuhku? Aku pun merasa bahagia. Tapi aku beritahu pada kalian berdua. Pada hari perkawinan kalian nanti, aku tidak bisa hadir. Karena kalian sudah tahu keadaanku. Aku tidak mungkin bisa keluar dari dalam kerangkeng ini. Ibu harus hadir. Kami akan berusaha untuk menolong ibu. Ibu akan bebas dengan aman dari tempat ini. Benar, Nyai. Kami akan menolong Nyai. Kukira tidak perlu. Aku sudah tua. Aku sudah merasa bahagia kalau kalian sudah menemui aku. Dan aku merestui rencana perkawinan kalian. Kalian jangan memikirkan keadaanku. Pikirkanlah rencana kalian. Kalian harus secepatnya melangsungkan perkawinan itu. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Bauan kemang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nila, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Asmara Berdarah. Suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah. Di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-9, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Ana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Beni sebagai Ambu Gening, Sunario sebagai Amang Ula, dan Indrawati sebagai Bibi Sarbini. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam semakin terasa dingin. Nyai Imas dan Amang Ula terus memacu kudanya memasuki hutan belantara. Nyai Imas penasaran sekali, karena dia belum tahu kemana tujuan Amang Ula pembantunya itu mengajaknya pergi. Nyai Imas tiba-tiba menghentikan kudanya karena tubuhnya terasa menggigil. Nyai, kenapa harus berhenti? Rasanya aku tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Kau lihat sendiri, jalanan gelap sekali. Kita sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Hanya warna hitam yang menakutkan diriku. Tapi kita harus melanjutkan perjalanan kita, Nyai. Tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat tujuan kita, Nyai. Hutan ini sepertinya angker dan berbahaya. Nyai, saya hafal daerah ini. Nyai tidak perlu takut. Ayolah, kita jalan lagi. Kita pelan-pelan saja, Amang Ula. Ayo, Nyai. Kenapa kita berhenti di sini? Kita sudah sampai, Nyai. Ayo, turunlah dari kuda kita. Ayo. Mau apa kita ke tempat ini? Di sini hanya tempat rimbunan pohon. Turunlah dulu dari atas kuda itu, Nyai. Nanti Nyai juga akan mengerti. Ayolah. Nyai Imas menuruti perintah Amang Ula, orang kepercayaannya. Dan setelah mengikat kuda-kuda mereka,
Amang Ula kemudian mengajak Nyai Imas ke balik rimbunan pohon. Kenapa berhenti di sini, Amang Ula? Sebentar lagi kita akan sampai. Amang Ula kemudian menyingkirkan pohon-pohon liar yang daunnya sangat lebat yang tumbuh di sekitar tempat itu. Nyai Imas tercengang melihat di hadapannya ada sebuah sungai yang cukup deras. Di atas sungai itu terdapat sebuah jembatan gantung yang terbuat dari kayu-kayu pohon hutan. Dan di seberang sungai itu, Nyai Imas melihat ada sebuah gubuk berbentuk panggung sederhana. Gubuk siapa itu? Nah, itulah tempat yang akan kita datangi, Nyai. Kita akan menemui seorang laki-laki tua pemilik gubuk itu. Dari mana kau sampai tahu tempat menyeramkan begini? Tempat yang terpencil, berada di tengah hutan belantara. Dan siapa orang tua yang akan kita temui itu? Nah, orang itu bukan orang sembarangan, Nyai. Dia seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Nah, kita akan meminta bantuan pada orang itu untuk menyelesaikan persoalan Nyai itu. Apakah yang kau maksud? Dia seorang dukun? Begitulah, tapi dia tidak mau disebut sebagai dukun. Orang pun tidak ada yang tahu tempat ini. Ayolah, Nyai, kita datangi gubuk itu. Hati-hati, Nyai. Jembatan ini cukup licin. Ayo, kita jalan, Nyai. Aku ngeri sekali. Jembatan gantung ini sepertinya berbahaya sekali. Ya, tentu saja berbahaya, Nyai. Sedikit saja kita terpleset, wah, kita akan jatuh ke sungai deras itu. Ayo, jalanlah pelan-pelan, Nyai. Amang Ula, pegangi tanganku. Kita akan mulai melangkah. Iya. Nah, ini, peganglah tangan saya kuat-kuat, Nyai. Nah, ayo, sekarang kita mulai melangkah. Aku takut, Amang Ula. Aku takut. Nyai, jangan melihat ke bawah. Ayo, jalan saja terus pelan-pelan. Nah, iya. Ayo, terus. Nah, terus, Nyai. Jangan melihat ke sungai, Nyai. Aduh, itu berbahaya. Nah, ayo. Kita sudah sampai di seberang, Nyai. Kita selamat juga. Nah, itu, Nyai, gubuk yang akan kita datangi. Ayo kita ke sana. Kita sudah berada di depan gubuk ini. Sepertinya di dalam sepi sekali. Suasananya gelap, tidak ada lentera. Dia pasti ada di dalam, Nyai. Ambu Gening. Ambu. Lihat, ada cahaya lentera di dalam gubuk itu. Ya, mungkin itu dia orangnya. Ampun, seribu ampun, Ambu Gening. 1000 maaf buat Cucunda. Kalau kedatangan kami telah mengganggu Ambu Gening. Amang Ula menunduk dengan sopannya. Sementara Nyai Imas memperhatikan seorang laki-laki tua yang berdiri di hadapannya. Laki-laki tua itu sedikit bungkuk. Seluruh rambutnya sudah penuh uban. Dan sebelah matanya buta. Kalau tidak salah, kau ini adalah Amang Ula. Iya, benar. Saya Amang Ula, Ambu Gening. Saya maklum kalau Ambu Gening hampir-hampir lupa pada saya. Karena sudah sangat lama sekali saya tidak pernah datang menemui Ambu Gening. Ya, ayo. Masuklah kalian. Ada keperluan apa? Sampai tengah malam begini, kalian sampai di gubukku ini. Memang ada persoalan yang sangat penting sekali yang kami akan minta bantuan pada Ambu Gening. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan lebih dulu. Siapa perempuan yang saya bawa ini, Ambu? Dia adalah Nyai Imas, majikan saya. Dan beliaulah yang nanti akan menyampaikan kepentingannya pada Ambu Gening. Ya. Memangnya aku ini bisa apa, Amang Ula? Kau ini bisa-bisa saja, Amang Ula. Saya mengerti. Saya tahu siapa Ambu. Ambu Gening memang orang hebat yang tidak mau menyombongkan diri. Ambu Gening selalu merendahkan dirinya yang berilmu tinggi. Ya, sudahlah. Cukuplah membualmu, Amang Ula. Nah, Nyai Imas, ada keperluan apa sebenarnya? Sehingga Nyai jauh-jauh datang menemui saya yang ada di hutan belantara terpencil ini.
Mungkin saya bisa membantu mengatasinya. Sebenarnya saya semula belum tahu kalau saya akan diajak kemari dengan Amang Ula. Dia memang pembantu saya yang sangat saya percaya dalam segala hal. Begini Ambu Gening, saya memang mempunyai persoalan. Buka saja Nyai, buka semuanya. Ceritakan seluruhnya pada Ambu Gening, biar segalanya jelas. Ambu Gening tidak bingung lagi. Buka saja Nyai. Ya, ceritakanlah dengan jelas. Apa yang menjadi persoalan Nyai Imas itu? Baiklah Ambu Gening, tapi sebelumnya saya ingin tahu lebih dulu. Apakah Amang Ula pembantu saya sebelumnya pernah datang menemui Ambu Gening di sini? Selama ini yang saya tahu, Amang Ula belum pernah datang. Dulu dia memang seringkali datang ke tempatku ini. Dan jika ada apa-apa, dia pasti datang menemui saya. Iya, benar Nyai. Ambu Gening sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Tapi maaf sekali Nyai. Saya bukan seorang dukun. Saya juga bukan seorang peramal yang pandai sihir. Saya hanya sekedar membantu kesusahan orang yang membutuhkan bantuan saya. Dan itu juga atas kemampuan saya yang terbatas, Nyai. Baiklah Ambu Gening. Sebelumnya pula, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena Ambu Gening telah sudi ingin membantu persoalan saya. Begini, sebenarnya semua ini masalah keluarga saya, juga pribadi saya. Bahwa belakangan ini jiwa saya selalu khawatir dan was-was sekali. Semua itu sehubungan dengan kembalinya anak tiri saya yang bernama Nilam Cahya yang telah sejak lama pergi. Kenapa demikian? Karena sejak kepergian dia dan tak ada kabarnya, saya sudah merasa tenang dan aman. Karena seluruh warisan almarhum suami saya sudah bisa saya kuasai, Ambu Gening. Tapi setelah anak tiri saya itu kembali, perasaan saya menjadi takut. Karena saya tahu dia akan menuntut warisan almarhum ayahnya yang ada pada saya. Iya. Lalu, apa yang Nyai inginkan terhadap anak tiri Nyai itu? Gimana ya? Ngomong saja Nyai, bicara. Apa yang Nyai inginkan terhadap Nilam Cahya itu? Bagaimana yang kau inginkan, Amang Ula? Itu terserah Nyai. Banyak sekali kalau Nyai Imas menginginkan anak itu akan celaka. Nyai ingin supaya anak itu sakit keras atau membinasakannya dalam sekejap. Maksudmu bagaimana? Aku tidak mengerti. Wah. Rupanya Nyai tidak tahu persoalan begini. Begini, maksud saya, Ambu Gening akan membantu Nyai dengan pertolongan secara gaib dengan ilmunya itu. Tapi Nyai harus mengatakan kepadanya apa yang Nyai inginkan, agar Ambu Gening dapat mengerjakannya nanti. Bukankah kau sudah tahu keinginanku? Pokoknya aku ingin menyingkirkan orang-orang yang mengganggu ketenanganku. Iya. Aku tahu. Aku mengerti sekarang. Sekarang Nyai Imas sebut saja. Siapa yang akan dituju oleh Nyai? Aku menginginkan agar Endang Laras, istri tua almarhum suamiku, lenyap dari muka bumi ini. Iya. Begitu saja. Kok susah sekali bicaranya, Nyai Imas. Iya. Endang Laras. Jadi, Nyai menginginkan Endang Laras lenyap dari muka bumi ini. Iya. Baiklah. Iya, kira-kira begitulah Ambu Gening. Nyai Imas, majikan saya ini menginginkan agar orang-orang dalam keluarganya yang dianggap berbahaya harus cepat disingkirkan. Iya. Aku sudah mengerti. Begini Nyai Imas, saya memberi waktu 2 hari pada Nyai untuk membawa segala persyaratan yang saya butuhkan nantinya. Apa saja segala persyaratannya itu, Ambu Gening? Ya,
Nyai harus menyiapkan sebutir telur ayam betina 1 buah. Dan yang terpenting, Nyai Imas harus bisa mendapatkan beberapa lembar rambut dan juga setetes darah orang tersebut. Beberapa lembar rambut dan setetes darah? Iya. Aku memberimu waktu selama 2 hari. Kau boleh kembali lagi membawa persyaratan yang aku minta itu. Apakah tidak ada lagi persyaratan yang lainnya, Bu? Kukira hanya itu. Yang lain nanti akan menyusul. Baiklah, saya akan berusaha untuk membawa persyaratan itu nantinya. Kami rasa sekarang sudah cukup. Kami mohon diri saja, Bu Kening. Ya. Silakan. Aku menunggumu. Beberapa hari lagi, kalian akan melangsungkan perkawinan. Bibi kira, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan padamu, Nilam. Semuanya sudah jelas. Saudara-saudaramu tidak ada yang setuju, kecuali Bibi. Tapi itu tidak soal, karena kau sudah mendapat restu dari ibumu. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa membawa ibumu keluar dengan aman dari kerangkengnya itu, Nilam. Itu memang yang menjadi pikiran kami, Bi. Kami kini sedang berusaha mencari tahu siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab dalam persoalan ibu. Iya, kami perlu bicara pada orang yang bertanggung jawab. Kami heran, kenapa orang-orang yang berjaga di tempat itu tidak ada yang mau diajak bicara tentang persoalan itu. Mereka semuanya seperti takut. Iya, hal itu sudah kami coba beberapa waktu yang lalu ketika dulu pertama kali kejadian itu terjadi. Apakah ibu akan terus-menerus dikurung menderita begitu, Bi? Kita harus menolongnya. Pasti ada orang di belakangnya yang memang sengaja ingin menjebloskan ibu dalam kerangkeng itu. Penduduklah yang menjebloskan ibumu ke dalam kerangkeng itu. Tapi penduduk tidak ada yang berani bertanggung jawab. Suatu saat pasti kita akan tahu siapa orangnya yang telah berbuat kejam itu. Sekarang dia boleh bebas, tapi jangan harap dia terus tenang. Bagaimana pendapatmu sekarang? Kalau sore nanti aku akan menemui Endang Laras. Aku akan berusaha untuk mendapatkan beberapa lembar rambut dan setetes darah wanita itu. Saya hanya mengemukakan pendapat. Saya kira itu baik, Nyai. Bukankah secepatnya Nyai bisa mendapatkannya, Nyai tidak akan susah-susah lagi. Nyai Imas juga perlu bersiasat. Maksud saya jangan datang begitu saja, agar tidak menimbulkan rasa curiga. Itu tentu. Maka sesuai dengan rencana, sore harinya Nyai Imas berangkat untuk menemui Endang Laras. Dia punya maksud jahat karena ingin mengambil beberapa lembar rambut dan setetes darah Endang Laras untuk persyaratan niat jahatnya. Nyai Imas terus memacu kudanya menuju ke gubuk tua untuk menemui Endang Laras. Tak lama kemudian, Nyai Imas sampai di depan halaman gubuk tua itu. Lalu dia turun dari kudanya dan masuk ke dalam gubuk itu. Nilam, Sarbini, apakah itu kalian yang datang? Aku yang datang, Nyai. Bagaimana keadaanmu, Nyai? Aku baik-baik saja. Aku minta maaf karena tidak pernah menengokmu. Aku banyak kesibukan. Tidak apa-apa. Aku datang hanya ingin melihat keadaan Nyai. Juga ingin mendengar kabar tentang Nilam. Kukira kau sudah tahu, Nyai Imas. Sedikit saya dengar, Nyai sudah merestui perkawinannya. Apa kau tidak setuju? Saya bukan tidak setuju. Itu adalah hak Nyai. Nyai ibu kandungnya. Dan Nyai yang berhak dimintai dan memberikan restu. Hanya saja, saya tidak mengerti kenapa Nyai sampai bisa semudah itu memberi restu. Aku sudah bicarakan pada Anomukti. Biarlah, kalian mau bilang apa aku ini. Aku ingin memberikan yang terbaik pada Nilam anakku. Barangkali dia bukan jodoh bujangga. Semoga saja anak itu bahagia. Oh ya Nyai, saya membawa sedikit makanan dan pakaian. Nyai harus mengganti dulu pakaian Nyai yang sudah kotor begitu. Terima kasih, kau merepotkan saja. Bukankah ini sudah suatu kewajibanku? Almarhum suami Nyai, juga suami saya. Ayolah Nyai, biar saja. Jangan sungkan-sungkan. Ayo, Nyai harus ganti pakaian Nyai itu. Pakaian itu sudah kotor sekali. Dan tidak seharusnya terus dikenakan begitu. Mari, biar saya buka pakaiannya. Semula Endang Laras merasa ragu. Tetapi Nyai Imas seperti setengah memaksa.
Dia langsung membuka dan mengganti pakaian Endang Laras dengan yang baru. Dan pada saat itulah Nyai Imas tidak membuang kesempatannya. Dia mencabut beberapa lembar rambut Endang Laras. Dan selanjutnya, kuku tangannya dengan cepat menggores leher Endang Laras. Wanita buta itu menjerit kecil karena menahan sakit. Aduh, maafkan saya, Nyai. Maafkan saya tidak sengaja. Kenapa dengan leherku? Aduh, terasa sakit sekali. Aku merasakan seperti tergores benda tajam. Apakah terluka? Sedikit terluka. Biar saya yang bersihkan darahnya. Nyai Imas segera mengambil selembar kain putih dari balik bajunya. Wanita itu kemudian membersihkan darah segar yang meleleh dari luka goresan di leher Endang Laras dengan kain putih. Sudah cukup, Nyai. Tidak apa-apa. Luka sedikit. Iya, terima kasih. Kini aku sudah berhasil mendapatkan tetesan darah dan beberapa lembar rambutnya. Aku berhasil. Ade Imas, aku ingin tanya, kenapa kau sampai bisa masuk ke ruanganku ini dengan aman? Yang aku tahu, siapapun dari keluarga kita tidak diperbolehkan masuk ke ruanganku ini. Paling tidak, di luar ruangan ini yang dipagari kayu-kayu itu. Tapi kau sepertinya bebas sekali. Kau dan yang lainnya tidak akan tahu kenapa aku sampai bisa bebas di tempat ini. Karena aku memang yang berkuasa di tempat ini. Dan akulah sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengurunganmu di tempat ini. Semua orang tidak akan ada yang berani buka mulut. Kenapa kau diam saja? Tidak apa-apa. Aku bisa masuk ke ruangan ini karena aku mendapat izin dari orang-orang yang berjaga di tempat ini. Nyai, makanlah dulu. Ayo, makanlah, Nyai. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tanya apa, Nyai? Apakah selama ini Nilam sudah bertemu denganmu? Sudah. Dan sayalah yang menemui dia. Kenapa memangnya? Ya, saya hanya khawatir anak itu bersikap tidak baik padamu, menyinggung perasaanmu. Tidak, saya senang dengan Nilam. Setelah sekian lama dia pergi mengembara, anak itu kini kelihatan semakin bertambah dewasa. Pikirannya, sikapnya, Nilam memang agak lain dengan teman-teman gadis di kampungnya ini. Itulah kenapa saya menginginkan dia untuk cepat-cepat mempunyai suami. Saya ingin anak itu bisa menentukan masa depannya sendiri. Mau apa lagi? Biar hidupnya lebih terampil mengasuh anak-anaknya. Nyai lah yang lebih berhak memberikan nasihat-nasihat pada Nilam. Kalau dengan saya, apalah artinya seorang ibu tiri, sementara ibu kandungnya masih ada di matanya sendiri. Adik Imas juga ibunya, meskipun ibu tiri. Bukankah kewajiban orang tua memberikan nasihat pada anaknya? Mengisi apa yang perlu diisi padanya. Meski kau mengatakan Nilam itu sudah bertambah dewasa, baik pikirannya dan sikapnya, tapi aku menangkap anak itu sepertinya masih sering berlaku ceroboh. Adik Imas, saya minta tolong, awasi dia, berilah nasihat-nasihat dan pengertian yang sesuai buat dia. Karena kau tahu, aku sudah semakin tua. Rasanya hidupku tidak akan bebas lagi. Aku sudah tidak berkeinginan apa-apa lagi. Aku ingin meninggalkan segala persoalan dunia untuk mengakhiri hidupku di ruangan ini. Nyai, kenapa Nyai mempunyai pikiran dan keinginan begitu? Ada lagi. Apakah Nilam pernah menyinggung soal warisan? Belum, tapi aku tahu. Anak itu sudah pasti menuntut nantinya. Aku mohon, bersikaplah sebijaksananya. Saya akan berusaha bersikap begitu. Kalau begitu, saya sekarang mohon diri. Dan sebentar lagi, senja akan tenggelam. Iya, terima kasih aku ucapkan. Nyai Imas, aku tahu apa yang selama ini terpendam dalam hatimu. Kau ingin menguasai warisan almarhum suamiku. Tapi sedikit pun aku tidak pernah memikirkan persoalan itu. Tapi aku khawatir dengan Nilam. Anak itu tidak bisa membuang hak-haknya begitu saja tanpa alasan yang benar. Karena Nilam juga sepertinya menyimpan dendam pada ibu tirinya itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Nyai Imas, rupanya Nyai sudah pulang. Aku berhasil, Amang Ulah. Oh ya. Aku berhasil mendapatkan beberapa lembar rambut dan tetesan darah Endang Laras. Coba kau lihat ini. Beberapa lembar rambut dan noda darah.
Wah, Nyai memang hebat. Bagaimana Nyai bisa mendapatkannya? Hah? Aku telah melukai leher perempuan buta itu. Dan untuk mendapatkan beberapa lembar rambutnya, kukira mudah saja. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu? Bukankah Ambu Gening memberi Nyai waktu 2 hari? Nah, besok malam kita baru datang lagi menemui Ambu Gening di gubuknya. Bukankah begitu pesannya, Nyai? Nah, kini kita tinggal menyediakan sebutir telur ayamnya. Kalau soal itu biarlah saya nanti yang akan mencarinya. Terima kasih, Amang Ula. Sementara itu pada malam harinya, Restu Singgih, Nilam Cahya dan Bibi Sarbini datang menemui Endang Laras. Baru saja sore tadi ibu tirimu datang, Nilam. Oh, mau apa wanita itu, Ibu? Dia hanya ingin menengok ibu. Dia memberikan ibu pakaian ini. Aneh sekali sikapnya. Sepertinya kedatangannya tidak wajar. Maksud Bibi bagaimana? Tidak biasanya. Ibu tirimu memberikan pakaian pada ibumu. Sikapnya mendadak pahit begitu. Itu wajar-wajar saja, Sarbini. Kak, kenapa leher kakak terluka gores? Iya, leher ibu ada bekas luka goresan. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Hanya tergores kuku ibu sendiri. Bagaimana dengan persiapan Rian? Semuanya sudah kami siapkan, Bu. Kami tidak ingin yang muluk-muluk. Kami ingin dilaksanakan secara sederhana saja perkawinan itu. Bagaimana dengan Nak Restu sendiri? Apakah Nak Restu juga setuju dengan cara begitu? Memang sayalah yang meminta begitu, Bi. Semua itu berkat bantuan Bibi Sarbini. Aku mengucapkan terima kasih padamu, Sarbini. Sepertinya di antara saudara yang lain, hanya kau sendiri yang masih bisa aku percaya. Saudara-saudara yang lain sepertinya sudah tidak ambil peduli dengan rencana itu. Karena mereka memang tidak setuju. Sudahlah, Kakak. Jangan lagi dipersoalkan masalah semua itu. Yang terpenting sekarang, kita bertujuan baik. Kita juga tidak membuat mereka merasa dirugikan. Tapi Anomukti itu, dia merasa dirugikan besar padaku. Padahal aku tidak merasa begitu. Bukankah kau sendiri tahu, Sarbini? Dulu, memang aku pernah jatuh kata dalam perkumpulan keluarga. Bahwa aku berniat ingin menjodohkan Nilam dengan Bujangga. Tapi, bukankah itu belum aku pastikan secara sungguh-sungguh? Karena Nilam sendiri waktu itu tidak ada. Aku memang mengatakan waktu itu, aku bersedia menjodohkan Nilam. Kau ingat itu, Sarbini? Iya, aku masih ingat sekali, Kak. Waktu itu, kita semua berkumpul di rumah Kakang Anomukti. Waktu itu, Kak Endang Laras, Nyai Imas, aku, Bujangga, Kakang Anomukti, dan juga istrinya almarhum. Semua berkumpul hanya untuk bercakap-cakap keluarga saja. Tapi Kakak Endang Laras seperti tidak sengaja mengajukan sebuah pertanyaan. Saudara-saudaraku, dalam kesempatan perkumpulan keluarga ini, tidak ada salahnya kalau aku menyampaikan sesuatu pada kalian semua. Kau Anomukti, Sarbini, Nyai Imas, dan juga kau Bujangga. Semua sudah tahu kalau sampai saat ini anakku Nilam Cahya belum juga ada kabar beritanya. Setelah kepergiannya meninggalkan kampungnya ini untuk mengembara. Tapi tidak ada salahnya kalau aku ingin melemparkan masalah pada kalian semua. Begini, kita semua sudah mengerti dan tahu kalau Bujangga dan Nilam kini sudah sama-sama dewasa. Aku berniat ingin menjodohkan mereka. Itu pun kalau kalian sepakat dengan keinginanku itu. Tapi sebelumnya juga, kalian semua harus ingat bahwa masalah ini belum pasti. Karena Nilam sendiri belum tahu. Jadi, jangan dijadikan pegangan kuat. Ya, kalau memang jodoh, tidak ada salahnya. Aku di sini hanyalah menyampaikan saja. Yang Maha Kuasa yang nanti menentukan. Iya, hanya kata-kata itulah yang aku ingat, Kak. Dan waktu itu kami semua menyepakatinya, kan? Iya. Aku sudah mengakui kesalahanku. Tapi mereka semua, terutama Anomukti, menjadikan semua itu sebagai pegangan hingga sekarang.
Hanomukti kecewa sekali. Dia seperti dendam padaku. Aku ingat ketika dia datang marah-marah padaku. Aku kecewa sekali. Aku tidak terima. Aku tidak sudi. Mulutmu tidak bisa lagi dipercaya. Pelin-pelan seperti anak kecil. Tidak bisa dipertanggungjawabkan omonganmu. Begitulah omongannya. Dia keras sekali padaku. Aku jadi khawatir sekali. Sikapnya kini menjadi lain. Aku tahu. Dia kecewa karena Bujangga gagal dikawinkan dengan Nilam. Sudahlah, Kak. Tak ada lagi yang dipersoalkan. Bukankah sudah saya katakan, yang penting tujuan kita baik. Sekarang ini kami hanya memikirkanmu, Kak Enda. Bagaimana kakak bisa keluar dari tempat ini? Benar, Ibu. Ibu harus keluar dari sini. Aku sudah tua. Aku sudah lelah menjalani segala dalam hidup. Kalian jangan lagi memikirkan keadaanku. Aku sudah merasa bahagia. Jika kalian semua bahagia dan damai, biarlah aku menghabiskan sisa-sisa hidupku di tempat ini. Kepadamu, Nak Restu, jagalah Nilam dengan baik. Hiduplah kalian rukun dan damai. Ibu, saya akan berusaha menjadi suami yang baik dan menjadi bapa dari anak-anak kami nanti. Mereka terus bercakap-cakap sampai jauh malam. Sementara pada malam besoknya, sesuai dengan rencananya, Nyai Imas dan Amang Ula yang sudah menyiapkan segala persyaratan yang diminta Ambu Gening, malam itu juga berangkat menemui Ambu Gening, dukun tua yang tinggal di hutan belantara. Amang Ula, kukira Ambu Gening sedang menunggu kedatangan kita. Iya, dan malam ini Nyai Endang Laras tengah gelisah diselimuti maut. Kata-katamu begitu menakutkan. Tapi aku senang mendengarnya. Ya, Nyai bisa buktikan sendiri nanti. Bagaimana Nyai Endang Laras menghadapi sekarat yang luar biasa anehnya. Ambu Gening pasti akan membuat permainan dengan wanita itu. Dan dia akan mempergunakan ilmu teluhnya itu, Nyai. Mereka terus memacu kudanya dengan cepat. Dan menjelang tengah malam, mereka sampai di gubuk Ambu Gening. Setelah mengikat kuda-kudanya di pohon, Nyai Imas dan Amang Ula melangkah melalui jalan setapak yang penuh rimbunan pohon liar. Nyai Imas dan Amang Ula kini sampai di sebuah jembatan gantung. Mereka terus melangkah dan akhirnya sampailah Nyai Imas di depan gubuk Ambu Gening. Amang Ula, lenteranya menyala. Ambu Gening pasti sudah menunggu kita sejak lama. Saya kira juga begitu, Nyai. Biarlah, saya akan ketuk dulu pintunya. Ambu! Ya, masuklah kalian. Pintunya tidak aku kunci. Kau dengar suara itu, Amang Ula? Iya, itu suara Ambu Gening. Dia ada di dalam rupanya, Nyai. Dia menyuruh kita masuk. Ayo, Nyai. Ambu Gening sepertinya memang sedang menunggu kedatangan kita. Maaf, Ambu. Maaf kalau Ambu Gening terlalu lama menunggu kedatangan kami. Tapi kami bersyukur. Karena kini kami sudah sampai di gubuk Ambu Gening ini. Bagaimana, Nyai Imas? Apakah kau sudah menyiapkan segala persyaratan yang aku minta itu? Sudah. Saya membawa semua persyaratannya itu. Nyai Imas mengambil bungkusan kain putih yang dibawanya. Kemudian bungkusan itu dibuka di hadapan Ambu Gening. Bungkusan itu penuh dengan noda darah. Dan di atasnya nampak beberapa lembar rambut dan sebutir telur ayam. Inilah beberapa persyaratan yang Ambu Gening minta dari saya. Iya. Ya, bagus. Ternyata Nyai benar-benar menginginkan diri saya untuk menolong Nyai. Nah, sekarang segalanya kami serahkan kepada Ambu Gening. Apalagi yang harus kami kerjakan sekarang, Ambu? Benar. Kini saya menyerahkan pada Ambu Gening. Ya, baiklah. Sekarang kalian ikut aku. Kita akan ke tempat persembunyianku. Ambu Gening melangkah keluar diikuti Nyai Imas dan Amang Ula. Dan selanjutnya, mereka pergi meninggalkan gubuk itu menembus kegelapan malam. Amang Ula, kita mau kemana?
bukankah tadi sudah diberitahu kita akan ke tempat persemedian Ambu Gening? Di mana tempat itu? Jalannya menakutkan sekali. Di daerah ini perasaanku takut. Tenang sajalah, Nyai. Kita ikuti saja Ambu Gening yang ada di depan kita. Ya, kita berhenti di sini. Di mana tempat yang kita tuju? Kenapa kita sampai ke tepi sungai ini? Tenang saja, Nyai. Kita ikuti saja Ambu Gening. Lihat, di hadapan kita sungai deras. Kita mau kemana lagi? Ya, ayo, kita turun ke sungai itu. Mau apa kita turun ke sungai itu? Ikuti saja aku. Ayo. Baiklah. Ayo, Nyai, jalan. Ambu Gening turun ke sungai lebih dulu. Nyai Imas bersama Amang Ula mengikutinya. Tiba-tiba Ambu Gening menghentikan langkahnya. Kenapa kita berhenti di sini? Kalian lihat apa yang ada di hadapan kita itu. Lubang apa itu? Bentuknya seperti mulut goa. Iya, apakah itu mulut goa, Ambu? Iya, benar. Itulah goa yang akan kita tuju. Ayo, kita masuk ke dalam goa itu. Amang Ula, rupanya di dalam gua ini ada aliran sungainya. Iya, benar, Nyai. Entah sampai kemana anak sungai ini mengalir. Tapi arahnya terus masuk ke dalam sana ini, Nyai. Aku takut ada binatang di dalam sungai yang kita pijak ini. Kalau dalamnya hanya sebatas dengkul kita. Tenanglah, jangan takut, Nyai. Sudahlah, nanti Ambu Gening dengar, dia bisa marah pada kita. Berhenti di sini. Kita sudah sampai. Lihatlah di hadapan kalian itu. Lihatlah, Mang Ula. Ada sebuah ruangan dalam gua ini. Iya, benar, Nyai. Luas sekali ruangan dalam gua itu. Lihat, Nyai. Di sana ada sebuah danau kecil. Benar, Amang Ula. Ada sebuah danau kecil. Danau apa itu? Aneh sekali. Lalu, anak sungai ini belum putus sampai di sini. Sungai ini terus mengalir ke depan sana. Ayo, naiklah ke daratan. Ayo. Baik, ya. Baiklah Ambu. Baik, Ambu. Ambu Gening, Nyai Imas, dan Amang Ula naik ke atas daratan. Kemudian mereka melangkah memasuki ruangan dalam goa itu. Ruangan itu cukup luas. Dinding-dindingnya penuh batu-batu lancip. Di ruangan itu terdapat sebuah anak danau yang tidak besar berbentuk bulat, yang diterangi beberapa obor yang agak remang-remang. Ambu Gening mengajak Nyai Imas dan Amang Ula untuk duduk di lantai ruangan itu. Nah, duduklah kalian di lantai ruangan ini. Iya, baik. Baik, Ambu. Tapi, apakah kami memang harus menghadap ke danau itu? Iya, benar sekali. Kalian harus duduk bersila menghadap danau itu. Iya, ayo Nyai, lakukan saja. Iya, bagus. Ya, begitu. Kalian sudah duduk bersila menghadapi danau itu. Tenanglah kalian dan jangan bersuara. Aku kini akan menghubungi guruku. Ambu Gening mulai memusatkan pikiran dan perasaannya. Orang tua itu perlahan-lahan memejamkan kedua belah matanya. Dan untuk beberapa saat lamanya, suasana menjadi sunyi. Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang. Mulut Ambu Gening bergerak-gerak, membaca mantra ajian-ajiannya. Dan pada saat berikutnya, tiba-tiba danau kecil yang ada di hadapannya bergerak-gerak.
Lihatlah, tiba-tiba air di tengah-tengah danau ini bergerak-gerak. Sepertinya ada sesuatu di dalam danau itu. Iya, benar Nyai. Apa yang akan terjadi danau itu? Aneh. Air danau itu seperti bergola-gola, Nyai. Amang Ulah, lihat. Apa yang muncul dari dalam danau itu? Itu seekor buaya putih buntung, Nyai. Buaya putih buntung, Nyai itu. Buaya putih buntung tiba-tiba muncul dari dalam danau itu. Lihatlah. Buaya itu mengambang dengan tenangnya di atas air danau itu. Kedua belah matanya memancar merah. Benar, Nyai. Buaya itu sepertinya memperhatikan kita. Matanya tajam sekali, Nyai. Amang Ulah, aku takut melihatnya. Sang Hyang Pangeran sejagat. Ampun Yang Pangeran, beribu-ribu ampun. Kalau Ambu Gening cucumu ini telah lancang mengusik ketenangan Eyang Pangeran. Tidak ada maksud buruk, tidak pula ada maksud mengganggu ketenangan persemayaman Eyang Pangeran. Ada apakah gerangan cucuku hingga kau menghadirkan aku? Ampun Eyang Pangeran, cucumu membawa 2 orang tamu, yang mana mereka adalah cucu-cucumu juga, Eyang. Maksud kedatangan mereka adalah ingin meminta bantuan Eyang Pangeran. Jadi, mereka yang duduk di dekatmu itu? Ya, benar. Nyai Mas, Amang Ulah, berilah salam perkenalan kalian pada Eyang Pangeran. Amang Ulah, aneh. Buaya putih buntung itu bisa bicara. Dia punya nama. Namanya Eyang Pangeran. Iya, benar Nyai. Suaranya seperti suara kakek-kakek. Tapi kedengarannya menakutkan sekali. Ayo Amang Ulah, kita beri salam perkenalan. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita menunduk saja, Nyai. Ayo, Nyai. Salam hormat kami, Eyang Pangeran. Salam hormat kami, Yang Pangeran. Kami cucu Eyang meminta bantuan. Kami cucu Eyang meminta bantuan. Apa kesulitan kalian? Katakanlah, aku akan membantu. Saya yang punya masalah, Eyang Pangeran. Semuanya sudah saya serahkan pada Ambu Gening. Ya, benar Eyang Pangeran sejagat. Cuculah yang diberi kepercayaan. Baik. Ya sekarang, jelaskanlah padaku, cucuku. Baik, Eyang Pangeran. Begini, Eyang Pangeran. Nyai Imas, cucu Eyang ini, dia ada maksud dengan persoalannya. Dia dendam dengan seseorang yang menurutnya bisa membuat dirinya celaka. Dia ingin orang tersebut dimusnahkan agar tidak menjadi pikiran cucumu ini. Apakah kau sudah membawa persyaratannya? Sudah, Eyang, sudah. Sebutir telur ayam, beberapa lembar rambut, dan tetesan darah orang yang dimaksud itu. Bagus. Sekarang kau dan laki-laki itu boleh pergi. Tinggalkan wanita itu sendiri di tempat ini. Eyang, kenapa saya harus sendiri? Turuti saja, Nyai. Bukankah maksud Nyai akan terlaksana? Iya. Ayo Ambu Gening, kita pergi dari sini. Kami menunggu di gubukku, Nyai Imas. Kami tinggal dulu. Nyai Dimas, itukah namamu? Benar, Eyang Pangeran. Siapa orang yang kau tuju itu? Dia bernama Endang Laras. Dia istri tua almarhum suami saya. Baiklah. Nah, sekarang
Pejamkan kedua matamu. Jangan kau buka sebelum aku memerintahkanmu. Baiklah. Nyai Imas perlahan-lahan memejamkan kedua belah matanya. Dan saat itu juga, buaya putih buntung itu pun menghilang. Dan saat berikutnya, tiba-tiba di hadapan Nyai Imas sudah berdiri seorang pemuda gagah perkasa dan tampan. Siapakah gerangan sang pangeran yang gagah dan tampan ini? Dan dari mana datangnya, Tuan? Aku adalah buaya putih yang Nyai lihat tadi. Benarkah begitu? Tapi kenapa suara Eyang Pangeran aneh sekali? Perwujudan Eyang Pangeran begitu muda, gagah dan tampan. Tapi kenapa suara Eyang suara seorang kakek? Kau tidak perlu heran. Nah, sekarang ikutilah aku. Kita mau kemana? Malam ini, Nyai Imas adalah istriku. Nyai harus melayani aku sebaik-baiknya. Ikutlah ke kamarku, Nyai. Tiba-tiba pandangan Nyai Imas menjadi samar-samar. Wanita itu menjadi lemah dipandangi oleh pemuda yang ada di hadapannya. Dan akhirnya, Nyai Imas jatuh ke dalam pelukan pemuda perwujudan buaya putih itu. Kita mau kemana, Kakanda? Aku menuruti apa yang Kanda kehendaki dariku. Mari kita ke ruanganku, istriku. Kita akan menikmati malam yang indah ini. Ayo. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.